Selamat jumpa lagi. Damai sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali saya Yohanes Subiarto dapat menjumpai Anda semua. Kali ini kita akan membahas mewaspadai segala ambisi, menyadari bentuk keinginan dan ego. Refleksi ini berdasarkan Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Perikop Matius ini bercerita tentang keinginan penuh kedua anak Zebedeus, yakni Yakobus dan Yohanes, yang disampaikan ibu mereka kepada Kristus, yaitu supaya mereka boleh duduk masing-masing di sebelah kanan dan kiri Kristus dalam kerajaannya. Iman mereka memang sangat besar karena mereka begitu yakin akan masuk ke dalam kerajaannya. Namun di samping itu terlihat ketidaksadaran mereka yang juga besar, karena masih mengharapkan kerajaan yang tidak kekal dengan kemegahan dan kekuasaan duniawi. Padahal Kristus telah begitu sering menyinggung masalah penderitaan dan penyangkalan diri, yakni tidak melekatkan diri kepada apapun. Dalam hal ini mereka berharap menjadi pembesar-pembesar. Mereka hanya menginginkan kehormatan belaka. Mereka meminta tempat yang terbaik. Mereka takut jangan sampai kehilangan kedudukan kalau tidak memintanya dari awal. Jawaban Kristus atas permintaan ini ditujukan bukan kepada sang ibu, tetapi kepada kedua putranya yang mendorongnya untuk mengajukan permintaan itu. Jawaban Kristus sangat halus. Kedua murid itu dikuasai keinginan kuat yang keliru, tetapi Kristus memimpin mereka ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Perhatikan cara Tuhan menegur ketidaksadaran dan kekeliruan permintaan mereka. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mereka sama sekali buta perihal kerajaan yang mereka incar itu. Mereka memimpikan kerajaan yang sifatnya sementara. Padahal kerajaan Kristus bukan berasal dari dunia ini. Mereka tidak tahu apa artinya duduk di sebelah kanan atau kirinya. Murid-murid itu belum tahu perihal jalan menuju kerajaan itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Mereka hanya meminta hasilnya, tetapi mengabaikan sarana yang harus dilalui terlebih dahulu. Murid-murid itu berpikir jika mereka sudah meninggalkan seluruh harta milik mereka bagi Kristus, tibalah sekarang saatnya untuk bertanya apa yang akan kami peroleh. Seakan-akan tidak ada hal-hal yang diperhatikan selain mahkota, hadiah, kalungan bunga. Padahal mengikuti Tuhan akan menghadapi kesukaran yang jauh lebih besar dan mereka akan alami. Kita semua mudah berpikir seperti itu, meminta kehormatan dan kemegahan duniawi, lupa bahwa semuanya itu tidak kekal, hanya akan membuat kita gelisah, stres, khawatir karena belum kunjung datang kepada kita. Yang lebih celakanya adalah kita mudah memegahkan diri seakan-akan yang lain tidak berarti apa-apa. Lihat diri Anda. Siapakah dirimu di tengah alam semesta yang tak terbatas ini?
Perhatikan juga cara Tuhan menekan kesia-siaan dan keinginan berlebihan tersebut dalam permintaan mereka. Mereka terbenam dalam angan-angan untuk duduk dengan megahnya di sebelah kanan dan kirinya. Sekarang untuk menegur mereka dengan keinginan ini, Ia mengajak mereka untuk membayangkan penderitaan mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Betapa halusnya Tuhan menyampaikan perihal kesukaran kepada mereka. Kalian memang menjadi calon-calon yang akan menduduki tempat kehormatan pertama dalam kerajaan itu. Tetapi dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kalian bicara soal hal-hal besar yang akan kalian terima setelah menyelesaikan tugas. Tetapi mampukah kalian bertahan sampai akhir? Apa artinya penderitaan di sini? Menderita bagi Kristus berarti meminum cawan. Dalam penggambaran penderitaan ini memang benar bahwa akan terjadi banyak kesusahan. Namun bahkan dalam hal ini pun penghiburan semakin berlimpah-limpah. Menderita bagi Kristus berarti minum dari cawan yang sama dari mana Kristus juga minum. Namun sebelum itu terjadi, ingatlah, Kristus telah berada bersama kita dalam penderitaan kita, dalam kesulitan kita, dalam kesukaran hidup kita. Dan Ia memberikan teladan kepada kita untuk menghadapinya. Inilah penghiburan bagi kita orang-orang Kristen, bahwa Kristus bersama kita, turut memikul situasi kehidupan kita yang menderita, penuh tekanan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Sungguh baik bagi kita untuk selalu mengingatkan diri kita sendiri, apakah kita mampu dan mau menghadapi situasi kehidupan ini dan tidak melarikan diri darinya. Kita harus sadar dan mengingatkan diri sendiri bahwa penderitaan sewaktu-waktu akan datang pada kita. Dan janganlah kita menganggapnya sebagai penderitaan berat, sebab Kristus bersama kita. Terhadap permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes ini, Kristus memberikan arahan kepada ke-10 murid lain yang marah atau merasa tidak senang dengan permintaan itu. Arahan Yesus adalah mereka tidak boleh serupa dengan pemerintah bangsa-bangsa. Kenapa? Karena pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Hal yang membuat mereka seperti itu karena mereka merasa diri hebat, dan orang-orang demikian berpikir bahwa mereka boleh melakukan apa saja semuanya. Kuasa, kekuasaan, dan keinginan-keinginan adalah hal-hal besar yang selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka membanggakan hal itu. Mereka akan melangkah dengan gagah, memamerkan segala sesuatu di hadapan mereka, ingin semua orang tunduk dan menghormati mereka. Kehendak Kristus dalam hal ini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sudah menjadi tugas murid-murid Kristus untuk saling melayani demi kemajuan bersama.
Ini mensyaratkan kerendahan hati dan saling melakukan kebaikan. Para pengikut Kristus harus siap merendahkan diri untuk mengerjakan tugas yang paling rendah sekalipun. Yang kedua, arahan dari Sang Guru, Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka harus menjadi seperti dirinya sendiri. Jadi, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini Tuhan Yesus menempatkan dirinya di hadapan murid-muridnya sebagai contoh mengenai kerendahan hati dan menjadi berguna bagi orang lain. Belum pernah kita melihat contoh mengenai kerendahan hati dan tindakan merendahkan diri seperti yang tampak dalam kehidupan Kristus, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ia tidak tampil sebagai siapa-siapa, dan ia mengambil rupa seorang hamba. Dia memang dilayani dan diperlakukan seperti orang miskin, yang merupakan bagian dari tindakan perendahan diri. Ada orang-orang yang melayaninya dengan kekayaan mereka, seperti diceritakan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 2-3. Tetapi ia tidak pernah dilayani sebagai orang penting. Ia tidak pernah tampil dalam kebesaran, tidak dilayani dengan khusus dalam perjamuan makan. Ia bahkan pernah membasuh kaki murid-muridnya, tetapi kita tidak pernah membaca bahwa mereka membasuh kaki Tuhan. Ia datang untuk memberikan pertolongan kepada semua orang yang ditimpa kesusahan, dan ia menjadikan dirinya pelayan bagi orang-orang sakit dan siap melayani permintaan mereka, bagaikan pelayan yang siap di belakang untuk menunggu perintah atasannya. Demikian refleksi kita atas Injil Matius ini. Wartakanlah damai Tuhan dan terima kasih. Mohon dukungan dengan subscribe, like, dan komentar terhadap video ini.